Welcome to apa? Welcome to Sahara, bitch. A few minutes later. I make your speakers bang. Hour later. Masa akhir Orde Baru, krisis moneter, politik, hukum, dan kepercayaan. Krisis moneter yang melanda Thailand pada awal Juli 1997 merupakan permulaan peristiwa yang mengguncang nilai tukar mata uang negara-negara di Asia, seperti Malaysia, Filipina, Korea, dan Indonesia. Tuntutan dan agenda. Gerakan Reformasi tahun 1996 mempunyai 6 agenda, yaitu yang pertama, suksesi kepemimpinan nasional, yang kedua, amandemen Undang-Undang Dasar 1945, yang ketiga, pemberantasan KKN, yang keempat, menghapus dui fungsi ABRI, yang kelima, penegakan supremasi hukum, yang keenam, pelaksanaan otonomi daerah. Agenda utama gerakan reformasi adalah turunnya Soekarno dari jabatan presiden. 4 hours later. Perkembangan politik ekonomi era B.J. Habibie, presiden ketiga yang menjabat saat Indonesia mengalami krisis ekonomi terburuk. Pada sidang pertama Kabinet Reformasi Pembangunan 25 Mei 1998 memberikan pengarahan mengatasi krisis ekonomi dengan 2 sasaran pokok, yakni tersedia bahan makanan masyarakat dan berputarnya kembali roda perekonomian masyarakat. Mei, anjing Mei. One eternal. Reformasi ekonomi mempunyai 3 tujuan utama. Yang pertama, merestrukturasi dan memperkuat sektor keuangan dan perbankan. Yang kedua, memperkuat basis sektor real ekonomi. Yang ketiga, menyediakan jaringan pengaman sosial bagi mereka yang paling menderita akan krisis. What the fuck? Motherfucker, you better check your goddamn. Masa pemerintahan Presiden Megawati, ada beberapa pemerintahan. Yang pertama, reformasi bidang hukum dan pemerintahan. Yang kedua, reformasi bidang ekonomi. Yang ketiga, masalah desentralisasi dan kedaulatan wilayah. Yang keempat, desentralisasi politik dan keuangan. Yang kelima, upaya pemberantasan KKN. Yang keenam, pelaksanaan pemilu 2004. Masa pemerintahan Presiden SBY. Yang pertama, upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang kedua, reformasi di bidang politik dan upaya menjaga kesolidan pemerintah. Yang ketiga, upaya untuk menyelesaikan konflik dalam negeri. Yang keempat, pelaksanaan pemilu 2009. Yang kelima, euforia demokrasi masa reformasi. Perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi di Indonesia. Perkembangan sebuah bangsa sangat dipengaruhi oleh perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi di negara tersebut. Pemerintahan Indonesia telah berupaya mengembangkan ilmu, pengetahuan, teknologi yang sesuai bagi pembangunan bangsa dan negara Indonesia. Hal tersebut terlihat dari kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah
dalam mengembangkan ilmu pengetahuan melalui pendirian lembaga-lembaga penelitian dan pendidikan yang dilakukan oleh pemerintahan maupun pihak swasta. Masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid. Pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid, MPR melakukan amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945 pada tanggal 18 Agustus tahun 2000. Amandemen tersebut berkaitan dengan susunan pemerintahan negara Republik Indonesia yang terdiri atas pemerintahan pusat, provinsi, dan kabupaten.